Pemirsa, keluarga besar suku Moi menggelar Natal dan syukuran Tahun Baru yang bertujuan mensyukuri kasih dan pernyataan Tuhan kepada keluarga besar suku Moi, juga meneguhkan komitmen menuju 1 abad pekabaran Injil di Tanah Moi 2027. Ribuan masyarakat suku Moi memadati lapangan bola kaki Moyo Klasaman Kota Sorong dalam rangka mengikuti acara Natal dan syukuran Tahun Baru bersama keluarga besar suku Moi pada Jumat 9 Januari 2026. Momentum perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru ini selain dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan melalui kelahiran Sang Juru Selamat serta berkat dalam perjalanan 1 tahun, tetapi juga menegaskan satu pesan kuat, yakni kesiapan orang Moi dalam menyambut perayaan 1 abad pekabaran Injil di Tanah Malamoy yang akan dirayakan pada tahun 2027 mendatang. Melalui pendeta John Baransano yang memimpin ibadah Natal dan syukuran Tahun Baru, itu pun menyerukan ajakan kudus untuk seluruh insan Moi agar tetap bertekun dalam firman Tuhan, terus menjalin kebersamaan dan tak henti menebar sinagi sebagai ciri khas dan pegangan hidup orang Moi. Bagi pendeta John, persiapan menuju 1 abad pekabaran Injil tidak hanya dalam format seremonial, tetapi iman dan hati orang Moi harus menjadi yang paling utama. Tanah Malamoy adalah tanah kehidupan yang harus melakukan sinagi. Perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru bersama yang dilaksanakan keluarga besar suku Moi di lapangan Moyo tidak hanya dalam rangka memperingati kelahiran Yesus Kristus dan mensyukuri perjalanan 1 tahun serta harapan menuju tahun yang baru, tetapi juga menyeratkan 2 makna penting, yakni sebagai wahana mempererat kekompakan dan kebersamaan masyarakat Moi, serta dalam rangka meneguhkan tekad menapaki perjalanan hidup dan masa depan anak-anak Moi, terkhusus menuju 1 abad hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Malamoy. Hal ini benarkan salah satu tokoh masyarakat suku Moi, Jonas Malibela, saat ditemui awak media usai mengikuti acara tersebut, bahwa melalui monumentum ini juga bagaimana budaya makan tahun baru dengan menghadirkan pemerintah dan keluarga besar suku Moi dan suku-suku lain untuk mengenang kembali momen tersebut. Dengan adanya momen yang sekarang kita lakukan ini, kita bisa kembali mengenang keberadaan kita orang Papua, khususnya kami orang Moi. Setiap tahun atau setiap hari Natal kita lakukan seperti ini, apalagi di tahun yang baru, syukuran Tahun Baru seperti itu. Jadi di tahun yang 2026 ini kami coba melakukan tradisi ini agar supaya generasi sekarang juga melihat dan meningkatkan budaya ini, mempertahankan atau meningkatkan supaya ciri khas orang Papua atau tradisi kita akan bersama ini adalah ungkapan syukur bagi Tuhan. Tuhan telah menyertai kita di tahun yang kita lewati, tahun 2025 ini, dari tanggal 1 sampai dengan 31 itu merupakan tahun evaluasi. Ada yang kita lakukan, ada yang kita dapat kegagalan, ada yang kita sukses. Jadi, oleh sebab itu di tahun yang baru ini merupakan suatu tradisi yang biasa bagi kita orang lain, juga bagi kebersamaan kita di tanah Papua, khususnya di Tanah Malamoy ini, menuju kerabatan kita, pekabaran Injil masuk di Tanah Malamoy 1 abad ini. Bapak, kalau boleh tahu ini perayaan makan bersama ini sudah lama Bapak ya? Sejak dulu setiap tahun itu orang-orang tua bikin. Itu bentuknya seperti apa Bapak waktu itu? Kalau Bapak masih ingat itu? Ya, kalau tradisi waktu itu, sekarang ini agak berbeda. Kalau waktu itu, semua orang tua dari mana saja kumpul bersama keluarga tuh,
daging, ada bawa sayur gedi, ikan kali, sagu untuk duduk bersama dalam ikatan kekeluargaan itu melakukan ini tradisi ini untuk makan bersama, duduk melantai. Seperti yang sekarang kita lakukan, kita tidak bisa tinggalkan budaya kita orang Papua ini. Tradisi ini harus kita perbarui lebih bagus lagi. Oke. Bagi generasi kita ke depan. Jadi sebagai Di tempat terpisah, Sekretaris Panitia Natal dan Syukuran Tahun Baru, Johnny Su, yang diwawancarai media ini menyatakan kegiatan ini diprakarsai oleh intelektual, para tokoh, dan masyarakat Moi di Kampung Kelasaman yang juga mendapat dukungan dari pemerintah kota sehingga kegiatan ini bisa berjalan sukses. Kehadiran Gubernur Elisa Kambu dalam acara syukuran Natal dan makan tahun baru diapresiasi keluarga besar suku Moi. Merupakan kegiatan yang sifatnya membudayakan dan tradisi keluarga besar Kampung Kelasaman. Ini secara turun-temurun. Bagian ini sebenarnya sudah hampir terkikis, tapi kami dari inisiatif dari beberapa tokoh untuk coba mengangkat budaya ini kembali. Nah, budaya ini kembali sehingga kami ajak masyarakat dari beberapa lingkungan yang ada untuk bagaimana merencanakan segala sesuatu. Bermula ketika kami melaksanakan perayaan Natal pada tanggal 25. Natal tanggal 25 berlanjut tahun baru. Jadi dua momen. Momen perayaan Natal dan juga momen syukuran makan tahun baru. Ya, syukuran makan tahun baru ini digagas oleh kami dan ini juga direspon oleh pemerintah kota. Direspon oleh pemerintah kota sehingga mereka mendukung panitia dan panitia bekerja. Ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami hanya bekerja dari Januari dari Desember tanggal 25 kami berlanjut sampai sekarang tanggal 9 sehingga kami bisa kumpulkan masyarakat Moi ini dari beberapa wilayah suku dari 7 suku, kemudian dari beberapa basis orang Moi yang dari Kampung Salat, Trofei, kemudian berkisar Melanu, Aimas, Meriat Gunung, Makbon, mereka semua ada di sini. Ya, syukur karena segala sesuatu yang tidak kami bayangkan dan pada akhirnya bisa terlaksana. Ya, ini bagian yang perlu menjadi satu tradisi yang kami terus tingkatkan. Ya, tadi pesan Pak Gubernur seperti itu. Jangan sampai bagian ini jangan hilang. Kalau bisa terus ditingkatkan atau kalau bisa terus berjalan. Tahun depan harus berjalan. ini makan tahun baru ya? Iya, ini syukuran makan tahun baru. Mensyukuri perayaan Natal, kemudian karena memang perayaan Natal kemarin tidak semua. Kami hanya lingkup Kelasaman, tapi ini dibuka untuk kami keluarga besar suku Moi dari beberapa wilayah untuk hadir di sini. Ya, sehingga perayaan Natal dan syukuran makan tahun baru bisa berjalan dengan baik dan bagi kami sangat luar biasa. Secara spontan sumbangan yang datang yang sebenarnya kami masyarakat sini cuma hanya antusias masyarakat dengan mereka waktu kita istilahnya aksi 100.000. Aksi 100.000 berkembang, syukuran makan tahun baru itu menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga. Dan kalau masing-masing keluarga itu mungkin makanan lebih banyak dari yang tadi, tapi mereka coba per kelompok-kelompok KSP. Nah, sehingga bisa makanan tadi kalau kita lihat itu makanan sangat banyak dan berlimpah. Memang awalnya kami panitia ragu karena tamu undangan begitu banyak, tetapi ketika dalam berjalan makanan lebih ya, luar biasa. Hari ini merupakan pesta rakyat yang besar bagi kami keluarga besar suku Moi. Sehingga terkesan dari beberapa wilayah suku Moi yang ada, mereka melihat bahwa budaya ini masih ada di Kampung Kelasaman. Nah, mereka berharap untuk mereka juga di beberapa wilayah Moi yang ada untuk bisa nanti mereka coba kembali untuk bicara dengan mereka punya tua-tua, kalau bisa
ini juga bisa berlanjut di mereka punya wilayah seperti Melanu, Rove, Kampung Sala, dan juga Aimas. Pada kesempatan itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu juga dalam sambutan yang menyatakan bahwa Provinsi Papua Barat Daya menjadi milik semua suku yang ada di Papua Barat Daya. Karena itu, Gubernur mengajak suku Moi untuk bersatu mendukung pemerintah dengan meninggalkan semua perbedaan yang pernah ada, dan mari bersatu membangun Provinsi Papua Barat Daya. Terkait aspirasi masyarakat suku Moi yang ingin mengambil kembali lokasi pendaratan Injil di areal eks usaha Mina, Gubernur janji akan bersama pemerintah kota mengupayakan kepada pemerintah pusat sehingga areal tersebut dikembalikan ke masyarakat adat suku Moi untuk pembangunan situs peradaban Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua akan berusaha bersama-sama dengan pihak pemerintah Kota Sorong, dan juga kita akan bersama-sama untuk memperjuangkan aspirasi yang baru saja disampaikan. Kita berdoa supaya dengan kesatuan hati kita berdoa Tuhan akan membukakan jalan sehingga tempat itu oleh kuasa Tuhan kita harapkan akan dikembalikan untuk kita membangun situs pekabaran Injil atau situs peradaban di atas tanah Malamoy, tapi juga untuk kita kepala burung pada umumnya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Papua Barat Daya ada karena doa, kerja keras semua kita. Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama. Maka saya minta kepada kita semua, termasuk saudara-saudaraku, keluarga besar Moi, mari kita satukan hati, kita bergandengan tangan bersama-sama, kita merapatkan barisan, kita mendayung perahu Papua Barat Daya ini menuju pelabuhan idaman kita bersama, yaitu masyarakat Papua Barat Daya yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Kita berharap bahwa kepala burung, tepatnya Provinsi Papua Barat Daya ini, akan menjadi provinsi yang termaju di tanah Papua. Mari kita jaga rumah ini bersama-sama. Mari kita bangun provinsi kita bersama-sama. Kita lupakan masa lalu. Kita tinggalkan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita rapatkan barisan, kita berjuang bersama-sama untuk memajukan provinsi ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sebagai gubernur, saya tegaskan kembali lagi bahwa rumah ini adalah rumah kita bersama. Dan kita akan menunjukkan kebersamaan kita itu melalui berbagai kebijakan yang akan kita laksanakan. Baik dalam penataan pegawai pada penempatan jabatan-jabatan yang ada, maupun pembangunan yang kita ingin lakukan. Kita akan mencoba untuk mengakomodir semua kelompok, terutama masyarakat pemilik provinsi ini,
wilayah adat provinsi ini. Kita harap bahwa di sana harus ada orang Moi, di sana harus ada orang Imeko, di sana harus ada orang Sawiat, di sana harus ada orang Tehit, di sana harus ada orang Piak, orang Karon, orang Raja Ampat, dan ini harus kita akomodir dalam perjalanan kita bersama-sama. Saya rasa ini yang penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua kelompok, semua etnis, semua suku bangsa, tidak hadir untuk satu kelompok tertentu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah berjuang untuk menghadirkan provinsi ini, dan atas jeritan, atas tangisan air mata kita, kerja keras kita, Tuhan telah mengabulkannya. Maka tugas kita sehari ini adalah kita harus membangun, tanah kita, negeri kita, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Saya rasa itu menjadi komitmen kita semua. Kehadiran Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Esos dalam acara tersebut tidak hanya dalam rangka memenuhi undangan panitia atau menjalani rutinitas sebagai seorang kepala daerah, tapi sejatinya menjadi pernyataan sikap bahwa pemerintah hadir dan siap memberikan dukungan dalam seluruh aktivitas masyarakat, terlebih dalam kegiatan yang bersifat keagamaan. Dari Kota Sorong, Septinus Kambu, CWM Channel.